Halo semuanya, kembali lagi saya Coach Hendra Hilman. Hari ini saya akan sharing mengenai personal branding. Ya, banyak sekali penonton YouTube saya dan juga subscriber saya yang tanya, Coach, bagaimana cara membangun branding? Branding your product, branding your business. Now is branding yourself. Sebelum kita fokus untuk jual produk kita, sebelum Anda fokus kepada jual produk Anda juga harus tahu bagaimana cara membangun personal brand Anda. Because your calon customer atau prospek Anda, mereka akan selalu melihat Anda dulu. Jadi your personal brand sangat-sangat penting. Apalagi misalnya Anda menjual produk-produk yang mungkin mereka nggak akan beli kalau bukan beli dari Anda. Kenapa? Karena Anda punya branding. Nah, ada 4 hal yang harus Anda ketahui tentang personal branding. Nah, sebelum saya sharing mengenai tips ini, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel ini, Anda bisa like, Anda bisa share, dan juga subscribe di channel ini, Coach Hendra Hilman. Oke, saya telah melakukan berbagai tips bisnis, ya, marketing, sales ini hampir sudah sekitar 4 tahunan, dan puji Tuhan sekali subscribers meningkat terus, ya. Termasuk Anda yang menonton ini, thank you very much karena Anda sudah menonton, dan juga semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat Anda semua. Oke, tips pertama buat Anda yang ingin membangun personal branding. Kalau Anda lihat, ada Bruce Lee, pernah tahu Bruce Lee? Ada Michael Jordan, contohnya Steve Jobs, ya. Banyaklah orang-orang terkenal, ya, yang mereka punya personal branding yang begitu kuat. Kalau Anda lihat Michael Jordan, kenapa dia bisa begitu strong? Ya, Michael Jordan itu pemain basket era 90-an, ya. Sama-sama pemain basket, semua pemain basket pasti sama lah. Ya, dia dribble, dia bisa shoot 3 point, dan bisa ngedang dan sebagainya. Kenapa Michael Jordan begitu strong personal brandingnya? Karena dia punya gaya waktu ngedang itu, dia bisa seperti terbang. Cia, gitu kan. Itu disebutnya zaman itu, ya, Air Jordan. Nah, Air Jordan itu menjadi satu brand yang dimana, wow, ini benar-benar personifikasi brandingnya Michael Jordan. Ya kan? Bruce Lee, dia punya Jeet Kune Do, ya, begitu, wah, cepat sekali, ya, pukulan begitu cepat, ya, dan mematikan. Nah, Jeet Kune Do itu adalah specialty-nya Bruce Lee, oke? Ya, jadi iPod waktu itu, zaman itu, iPod, bahkan iPad, ya, itu specialty-nya Steve Jobs, oke? Nah, Anda personal branding, ya, Anda punya apa yang menjadi spesial buat Anda? Mary Riana, salah satu teman baik saya, dia waktu itu menciptakan suatu terobosan. Specialty-nya dia mewujudkan mimpi $1 juta. Itu kan nggak semua orang bisa mewujudkan itu. Mary bisa mewujudkan itu, dan dia mempraktekkan itu. Dan dia jadi, wow, langsung meningkat personal brandingnya. Why? Because of that specialty things. Atta Halilintar, Anda tahu semua, ya. Dia punya satu specialty, dia bisa cerita. How he tells the story, itu yang unik, ya kan? Sehingga menjadi satu specialty dia. Jadi, rumus pertama kalau Anda ingin membangun personal branding Anda adalah harus Anda memiliki specialty. Coach Hendra sendiri specialty-nya apa? Ya, saya bisnis coach, banyak bisnis coach lain. Tapi specialty saya adalah saya bisa memberikan satu konsep, ya, business is fun dan business is simple. Ya, memang perlu beberapa hal kita perlu pelajari, tapi saya buat simple dan menyenangkan. Ya, dan saya bisa membawakan, puji Tuhan sekali, dengan cara yang sederhana, dan Anda juga bisa menikmati, dan juga saya suka sekali banyak komen-komen yang masuk bahwa bisa dipraktekkan, ya. Nah, itu specialty. Jadi tahap pertama atau cara pertama untuk meningkatkan personal branding adalah Anda harus tahu specialty Anda apa. Anda bisa jadi dimanapun Anda mau jualan apapun boleh. Tapi ingat, specialty Anda apa? Anda harus punya satu faktor yang unik, yang spesial. Sama-sama pemain basket, tadi contohnya Michael Jordan, tapi dia punya specialty. Sama-sama Anda tukang jual apa? Misalnya Anda jualan baju gitu, sama-sama jual handphone, sama-sama pedagang, sama-sama entrepreneur, sama-sama pengusaha, tapi Anda punya specialty. Nah, itu Anda angkat, ya. Itu Anda angkat. Jadi coba pikirkan, apa specialty Anda, apa keunikan Anda yang Anda hanya miliki Anda sendiri, yang unik. Orang lain sih ada, tapi Anda punya satu keunikan. Itu paling penting, ya. Nomor 1 adalah specialty. Oke? Nomor 2 adalah bagaimana cara Anda tell your story. Bagaimana cara Anda mengkomunikasikan, ya, keunikan Anda atau specialty Anda. Contohnya misalnya Anda punya specialty, Anda, ya, kalau kita lihat misalnya contoh, kita semua bisa menggambar, ya. Kita semua belajar menggambar dari TK mungkin, ya, mungkin dari sebelum TK bahkan. Tapi
Anda punya specialty. Anda kalau menggambar pemandangan, wah pemandangannya seperti kayak bener-bener nyata banget. Orang bisa lihat seperti bener-bener lihat fotonya, bahkan lihat seperti gambar aslinya. Nah itu specialty-nya Anda. Nah tapi bagaimana cara Anda mengkomunikasikannya kepada orang-orang, kepada prospek, pada calon customer? Gimana cara komunikasikannya? Mungkin bisa jadi Anda punya Instagram, lalu Anda foto dengan yang bagus gitu ya, Anda lihat dengan angle yang cocok dan keren banget, Anda foto, lalu Anda kasih komentar, Anda kasih tulisan kata-kata yang menarik. Sedemikian sehingga orang lihatnya bukan hanya cuma sekedar lukisan Anda, tetapi ada kata-kata yang membuat orang tersentuh emosinya, tersentuh perasaannya. Nah, itu adalah specialty Anda. Anda bisa merangkai kata-kata yang demikian indah, ya, sedemikian sehingga begitu orang baca, wow, tersentuh perasaannya, tersentuh hatinya, bukan hanya cuma tersentuh gambarnya. Nah itu, the way you communicate to people, cara Anda mengkomunikasikan story Anda itu berbeda. Orang, misalnya contoh, kalau kita ketemu dengan teman, ya kan, teman kita baru nonton satu film lah, ya, filmnya mungkin apapun itu filmnya. Nah, bagaimana cara dia menceritakan story itu kan beda-beda, itu kan unik. Ada orang ceritanya flat, ya pokoknya gitulah ya tadi dia lihat saya pokoknya ini ada satu pasangan, udah gitu pasangan ini terus ribut, ya udah ribut terus dia, ya ada konflik segala macam terus baikan lagi, udah gitu udah, begitu aja ceritanya. Ada cerita, ya pas saya nonton ceritanya ini ramai banget, ini arahan sutradaranya bagus banget, sudut pandangnya bisa dilihat waktu saat emosi keluar ceweknya itu benar-benar keluar banget. Nah, pada saat dia cerita, ya itu emosinya keluar, dia cerita dengan penuh kejiwaan begitu ya, benar-benar soul-nya main. Nah, itu kan orang lebih berbeda. Jadi the way you communicate to people itu juga salah satu cara meningkatkan personal branding. Ya, jadi bagaimana Anda cerita? Karena orang seneng dengar cerita. Ya, orang love story, ya. Jadi Anda harus bisa mengkomunikasikan sedemikian sehingga orang lebih suka dengan Anda. Banyak stand up comedian, Anda tahu banyak stand up comedian, tapi mungkin topiknya sama, misalnya tentang masker atau misalnya topiknya tentang apa? Tentang apapun itulah topiknya ya, main tenis atau topiknya tentang sepak bola. Tapi bagaimana cara dia menceritakan sepak bola itu? Ya, bagaimana cara dia menceritakan permainan bola basket itu? Dia ceritanya lucu misalnya begitu, dibikin begitu. Nah, itu kan cara dia menceritakan itu yang membuat satu keunikan, ya, satu perbedaan dan orang jadi suka. Oke? Nah, ini penting. The way you communicate, ya kan? Di YouTube apalagi, Anda bagaimana cara mengkomunikasikan produk Anda, service Anda kepada penonton atau subscribers Anda, itu juga penting. Mungkin topiknya sama tentang misalnya bagaimana tata cara, bagaimana caranya atau tutorial, bagaimana caranya download Zoom misalnya begitu. Bagaimana caranya untuk membuat Zoom sendiri atau gimana. Nah, caranya macam-macam. Ada yang pakai video tutorial, ada yang dia jelaskan, ada yang dia pakai ditulis dan segala macam. Itu the way you communicate your product, your message, your service to people, itu penting. Ya, nomor 2. Cara saya menjelaskan juga beda. Cara saya menjelaskan misalnya satu materi atau apapun, saya juga punya cara sendiri. Dengan contoh, dengan gerakan, dengan macam-macam lah. Kadang-kadang dengan jokes dan sebagainya, dengan cerita. Ya, it's the way of my communication to people. Itu penting. Ya, dan communication ada 3. Dengan teks, tulisan, bisa dengan audio, telepon, atau juga bisa face to face. Itu harus Anda pelajari. Oke, itu nomor 2. Nah, nomor 3-nya apa? Nomor 3 adalah Anda harus konsisten. Konsisten. Jadi terus dan terus dan terus dan terus. Saya awal mula membangun channel YouTube ini mulainya dari berapa? Dari 1 subscriber dulu. 1 subscriber, terus 2, terus 3, terus dan terus dan terus 100 ya, 200 dan terus dan terus dan terus sampai saat ini puji Tuhan alhamdulillah 100.000 lebih, puji Tuhan. Dan YouTube juga sudah meng-acknowledge saya, diberikan silver play button. Nah, itu kita konsisten. Konsisten terus dan terus dan terus dan terus. Jadi Anda harus konsisten. Your personal branding harus konsisten. Kalau Anda punya personal branding di Instagram, konsistensikanlah foto-foto Anda yang memang sesuai dengan personal brand Anda. Konsistensikanlah terus. Jadi, dan jangan sampai kualitasnya menurun. Minimal standar sama, tapi lebih naik lagi, lebih naik lagi, lebih naik lagi. Jadi konsistensikanlah brand Anda secara terus-menerus. Kalau Anda punya Facebook segala macam, konsisten. Ya, terus dan terus komunikasikan kepada customer Anda ataupun calon customer Anda. Jadi konsistensi, bukan hanya konsistensi, tapi juga dengan kualitas
kualitas yang standar dan juga kalau bisa lebih. Ya, kualitasnya harus ditingkatkan. Oke, konsisten. Konsisten itu caranya apa? Ya terus dan terus dan terus. Jangan cuma mood-moodan gitu kan. Terus konsisten ya. Walaupun yang nonton misalnya contoh Anda di YouTube yang nonton hari ini cuma 100, besok 50, besok mungkin 200, nggak apa-apa. Yang penting konsisten terus dan terus dan terus. Oke? Nah, itu paling penting. Ya, jadi ada 3 yang penting. Pertama apa tadi? Specialty Anda harus jelas. Kedua, Anda harus the way you communicate-nya harus unik, harus berbeda dengan gaya Anda. Is yourself because you are unique ya. Nomor 3 adalah konsisten terus dan terus. Nomor 4-nya, dan yang ini merupakan yang paling penting menurut saya. Jadi bukan hanya konsisten saja, bukan hanya komunikasi yang berbeda, tetapi juga Anda harus ada satu tujuannya, satu progres ke depannya. Mau kemana arahnya? Contoh ya, Michael Jordan waktu itu. Dia bikin apa? Ya Air Jordan. Wah, orang luar biasa. Dia bisa loncat seperti kayak terbang langsung ngedang gitu kan. Lalu apa? Terus dia bikin apa? Progresnya dia bikin merchandise. Dia bikin sepatu-sepatu dengan tulisan dan Nike juga itu jelas ya. Personal brandingnya Air Jordan. Dia terus jadi bikin merchandise terus dan terus untuk move, untuk progressing. Karena nggak cuma di situ. Mary Riana, sahabat saya, dia bukan hanya motivator wanita, tapi dia buat buku, dia buat pembelajaran, dia buat tutorial, bahkan channel YouTube-nya terus dan terus dan terus. Dia buat sebuah acara, dia buat learning center, macam-macam dia bikin. Jadi ada progresnya, ya. Oke, Deddy Corbuzier juga luar biasa. Pertama kali dia buat OCD system. Ya, ternyata ada cara diet yang berbeda, yang unik, dan dia bisa komunikasikan sedemikian sehingga banyak orang yang juga bisa turun berat badan dan sebagainya. Dia move on terus, dia progress terus. Saya juga sama. Saya punya bisnis tips, bukan hanya bisnis tips saja. Saya kembangkan terus. Saya punya buku, saya punya digital download, saya punya coaching program, ya saya punya bisnis coaching, ya semua berkembang. Jadi you have to have a progress on your product. Bukan hanya cuman, oke, saya punya specialty, oke, saya komunikasikan berbeda, oke, saya konsisten, tapi Anda harus moving somewhere, harus going somewhere, terus dan terus dan terus. Ada tujuannya. Oke? So, ada 4 hal tadi, ya. Pertama, your specialty. Kedua adalah apa? Ingat? Kedua adalah the way you communicate-nya harus berbeda. Ketiga, konsistensi dan consistent quality. Kalau bisa terus-terus meningkat kualitasnya. Keempat, moving progress. Oke? Coba Anda gali. Bagaimana Anda pun juga bisa mendapatkan atau memiliki personal branding yang unik untuk diri Anda sendiri. Karena kalau Anda punya bisnis, penting sekali Anda membangun personal branding Anda. Dan the way you tell story, bagaimana cara Anda menceritakan tentang branding Anda, itu harus unik. Anda harus bahkan punya caranya, atau mungkin kata-katanya Anda pilih. Ya. Kalau Anda bingung, tinggal hubungi di bawah ini. Bisa Anda komen di bawah juga, bisa diskusi, sharing juga. Apa menurut Anda, apa pandangan Anda mengenai personal branding, dan bagaimana menurut Anda, ya, Anda melihat personal branding ini menjadi penting untuk bisnis Anda. Oke, so saya Coach Hendra Hilman. Sukses untuk Anda selalu. Take care, stay positif. Salam pengusaha.